Selamat datang lagi di channel Lapas Cijuruk. Nah, ini adalah channel untuk output agar penghuni lapas dapat melakukan hal-hal yang positif. Rehabilitasi. Rehabilitasi untuk nanti di masyarakat. Saya tahu Kembali. pasal Anda. Bro. 69. Pasal paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya Presiden Jokowi mengumumkan PSBB PPKM. PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Gimana Mas? Sebagai pelaku usaha. PPKM ini menurutku nggak berguna. Langsung Nggak berguna. Tidak berguna. radikal. Lebih baik genosida. Percuma PPKM rakyatnya cek yang ngono nggak sumpah. Oh, iya. Kita aja ini ngumpulnya tidak lebih dari 1 meter ya. Belum sesuai. Belum swab Nggak pakai juga. masker. Nggak pakai Minumnya masker. ini. Minumnya iya. Bukan sponsor. Tapi sebelum ngomong kita minumnya itu. Jadi omongan kita yang keluar apa? Steril. Steril. Ya, betul. Dalamnya steril. Dalamnya. 9% semua hilang. Hilang. Ya, apa yang keluar 1%-nya? 1% ya. Bakteri ini atau apa? Bukannya kita menentang pemerintah enggak. Iya. Enggak. Pemerintah baik. Pemerintah Indonesia itu baik. Baik. Kayak di film Naruto. Minum lalu. Iya. Sistem kekeluargaan. Oh, sistem keluargaan. Pemimpinnya maksudnya. Kira-kira besok hilang nggak ya setelah upload? Paling di take down YouTube. Enggak, enggak. Berasa edit nanti. Takut juga, gentar juga aku. Emang bahasa apa sih? Sebenarnya mau tanya-tanya. Iya, iya. Karena Mas Fahmi itu sudah lama muda dari kita. Iya. Sudah lebih lama jadi anak muda dari kita. Terima kasih. Jadi kita membahas ini Mas, apa namanya? Quarter life crisis. Masalah seperempat Abad. hidup. Ya. Nah, seperempat hidup. Padahal Jika hidup- kita hidupnya 100 tahun. nah dengan apa? Kalau kita statistiknya Pakai angka harapan hidup 100 tahun. 100 tahun. Ya. Umur 25 ada krisis. Mm. Iya. Padahal kita positifnya dengan gaya hidup seperti ini mungkin 50 udah sekarat. Aduh, jangan, Cok. Orang tua saya 60. Nah, bapak saya juga 64. Berarti quarter life crisisnya umur 15. 15 sampai 17. Nah, gimana Mas Gimana, Fahmi Mas? masih di dalam quarter life crisis atau Udah sudah melewati. sudah keluar dari quarter life? Aku termasuk orang yang tidak percaya quarter life crisis. Wah, Wajib. Seru nih. Kenapa tuh, Quarter life Mas? crisis itu menurutku kalau quarter life crisis itu cuman apa ya? Penyemangat diri. penyemangat Itu diri. hanya istilah. Meski dalam psikologi bisa dijelaskan, Nah, tapi bagiku itu hanya kayak apa ya? Kata-kata manis. wah. Sebenarnya masalah hidupmu ya masalah uang, masalah cinta. Itu wae kamu nggak kuat menghadapi itu, terus kamu gunakan kata quarter life crisis agar terlihat keren aja di komunitas. Wah, benar. Kamu nggak mau mengakui masalahmu. Quarter life crisis itu escape way. Cara kamu nggak ada ini. Jadi sebenarnya kita udah punya masalah ya. Mm. Cuma apa namanya? Cuma dikasih nama aja masalahnya. Masalahnya Masalahnya motor geber. motor geber ya. Bentar ya. Itu Ghost Rider. Nah, di sini ada 3 Ghost Rider. Siapa Ghost Rider ya? Iki. Tak kira kan naik pemimpin negara yang suka naik motor itu. Siapa tuh? Anu Putin kita ya. Putin. Nah. Putin. Putin. Bukannya itu aneh ya? Disaster. Putin beliun. Nah, Ayo lanjut. motor life crisis cuma ngasih nama masalah ya. Padahal masalahnya sama aja. Betul. Sama gue. Sama aja. Berarti escape way intinya. Escape way. Oke. Berarti harusnya gimana tuh, Mas? Harusnya ya diakui aja masalahmu. Soalnya kebanyakan manusia sekarang menganggap quarter life crisis itu kan untuk apa ya, memberi label dirinya agar terlihat keren dengan masalahnya. Kan katanya quarter life crisis itu kan di rentang umur 18 sampai 27. Benar. 30 nggak sih?
18 sampai 20. Oh 27 ya? Kalau sampai 30 udah half life crisis. Oh iya. Life crisis. Soalnya ada yang cuma sampai 60. Oh iya. Sebenarnya kan quarter life crisis ya untuk orang-orang di umur segitu kan ya paling karir sama uang, nggak ada yang lebih. Iya. Iya. Karir, uang, cinta. Cinta. Nah, ya. Nah saya kalau quarter life crisis cuman karir dan uang berarti kan Putri Tanjung nggak pernah mengalami quarter life crisis. Woi. Dia nggak pernah. Kalau habis air ngomong Bener. di sumur. Di air kos nggak ada, minta ke kos temen Iya. numpang mandi aja. Nggak pernah dia, nggak pernah. Nggak pernah kayak gitu ya. Nggak pernah yang botol apa sabun botol kayak air nggak Nah, pernah. Sampo kasih air. Nggak penting vitamin E, yang penting busa. nah Bulu bener. modal. Origami pasta gigi nggak pernah. Paling kami pasta gigi. Campuran pakai sabun. Nah, Nggak pernah. kalau saya nggak pernah. Asimilasi. Semuanya pakai sabun ya. Campuran pakai minyak kayu putih. Aduh murah anget malah. Tapi gara-gara Sunlight sekarang ada yang wanginya baru itu, yang hitam itu. Apa? Sunlight apa namanya? Yang warnanya hitam. Sabun tak campur aja, wanginya enak soalnya. Oh, Penting dia kalau- berdasarkan wangi, Beneran Mama. wangi. Anjir. Apa yang parfum laundry? Iya juga ya. Malah apa parfum laundry? Anjir, anjir. Nek aku tadi di jalan nemu quarter life crisis itu sebenarnya Oh, Apa tuh? hanya biar menggunakan istilah itu biar orang-orang itu terlihat alim. 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 Kok alim? Hubungan dengan alim. Hubungannya kan orang-orang tidak mau menggunakan dosa sebagai alat untuk berubah baik. Hmm. Oke. Nek aku mempercayakan itu. Habis. Nek di apa Oh. agama apa ya? 7 dosa besar. Oh iya, Hmm. betul langsung. 7 deadly sins. Ya, ya, ya. Kayak rakus, tamak, malas, terus sombong. Hmm. Itu dianggapnya kayak itu membuat label dirinya itu menjadi jelek. Oke. Padahal kalau dosa itu kita peralat, dosa diperalat, Anjing. kan bisa menjadi apa kekuatan untuk apa ya menyemangati motivasi kita, memotivasi Oh kita. iya, jadi motivasi. Iya sih. Rakus jadi motivasi ya. Nah, Kalau aku pengen punya di antara 7 dosa besar itu aku mempercayai aku punya yang sombong sama yang rakus. weh. Coba sebutin Mas, contohnya. Sombong, aku sombongi kayak apa ya? Aku memberikan self proclaim ke diriku aku ini penulis dan penyair. Weh. Oke. Padahal Terus belum apa? nerbitin. Padahal belum nerbitin buku sama kan apa titel penulis sama penyair kan self proclaim ya. Iya, Ya. benar, self proclaim. Yang penting kan kita ada tanggung jawabnya. Nah, Nah, Oke. Kita punya ilmu nih. nah, benar. Paham ilmunya dulu. Paham ilmunya dulu. Nah, sombongku di antara itu. Aku mengakui diriku sebagai penyair dan penulis. Terus kalau yang rakus, aku yakin diriku rakus soalnya aku nggak pernah berhenti belajar. Aku rakus akan ilmu pengetahuan. Nah, di antara dua dosa itu aku peralat untuk memotivasi diriku biar aku nggak mengalami ya tadi sing dibilang orang-orang quarter life crisis. Kalau masalah uang we, apa ya? Kita kan mulai mikir uang umur ya 18 ke atas ya. 18 ke atas. Karena memang kita udah orang tua udah nggak begitu mau modalin kita Ah. 18 ke atas. Nggak ada untungnya modalin kita. Apalagi ini saya kan apa namanya? Bilang pejuang skripsi. Wah, pejuang skripsi. Bukan cuma pejuang skripsi, tapi apa namanya? Orang itu kuliah itu 3 tahun menyerah lulus. Wah. Saya kuliah 6 tahun masih belum nyerah, masih kuliah. Luar biasa. Aku kuliah 6 tahun. Pembelian. Aku kuliah 6 tahun ngerjain 5 skripsi. Tuh, Oh. bayangkan. Punya orang. Joki benar. Tapi duit. Nah, Tapi duit. terus itu juga kan masalah asmara ya kan. Mas, menurutmu kan quarter life crisis itu kan banyak tentang cinta juga ya. Itu mendominasi banget sih, Apa? terutama di sosmed. Sosmed. Sosmed apa-apa cinta. Iya. Menurutmu kenapa orang-orang ke-trigger untuk nge-share masalah cintanya di sosmed? Quarter life crisis kita kelompokkan dulu. Weh. Kita bagi subtemanya dulu. Ya, ya, ya. Subtema dari quarter life crisis itu apa aja? Ada klasifikasi finansial, Finansial, karir, karir, asmoro, asmara, Cinta. terus Terus kehidupan sosial. Itu masuk. sosial,
boleh ya. Ya, boleh kehidupan sosial, Teman-temannya ya. teman-teman, terus keluarga. boleh, quarter life crisis. Cinta dulu, Nah, cinta dulu ya. Cinta dulu. Kenapa orang-orang itu ke-trigger untuk menceritakan masalahnya di sosmed? Padahal itu kan bakal membuat orang-orang lain menceritakan juga masalah di sosmed, terus itu yang men-trigger terjadi nih quarter life crisis tentang love menurutku. Jadi asalnya mungkin Itu menjadi sebuah nggak budaya begitu gitu. nggak begitu masalah, tapi karena kita ngelihat orang lain mungkin gitu. Sosmed itu kan menjadikan kalau udah banyak berarti bener. Rata-rata Oh iya seperti benar. itu. Berarti sosmed itu tempat voting. Gue bener. Iya. Tempat polling ya Iya, benar. Tempat polling kan. Untuk orang-orang banyak itu iya. Kalau dia udah banyak menjadi hal wajar dan umum, common sense aja. Nek dari asmara ya menurutku ya, orang-orang nek pengen menunjukkan asmara itu wes salah. Gue Mempublikasikan asmara itu udah salah. Dengar tuh. kecuali itu pernikahan ya. Oke. Nek pernikahan kan kabar baik harus disebarkan. harus disebarkan. Tapi kan ada juga yang nikah malah diem-diem. Nikah nikah siri. Ngerti-ngerti anaknya loro. Nah, asal tetangganya tahu nikah nggak apa. Kan selama akun Instagramnya ganti all shop biasanya nikah itu. Kenapa harus dipublikasikan ya? Aku malah bingung orang-orang sing dengan Pede. mudah mempublikasikan apa asmara nih. Padahal kan resikonya besar banget. Wah banyak. Wah, besar banget tuh. Kan belum tentu dia jadi pasanganmu ya. Wong nikah gue masih bisa cerai loh. Nah, Wah itu terlalu mendalam itu. Tapi emang di media sosial itu kita itu kekurangan nuans nuansa apa? Jadi kita itu nggak ngerti di balik layarnya yang gimana. Oh. Yang di foto Instagram kan kita senyum-senyum, peace ya kan, mesra terus, nggak tahu belakangnya habis ngapain ya kan. Biasanya cewek-cewek nih, nggak cuma cewek sih, cowok juga kadang-kadang gini. Ada lihat cowok sama cewek post foto cantik gitu, cantik ganteng gitu, terus langsung apa namanya komennya kayak ini, kayak komentator sepak bola. Gol. Iya. Nah, tapi masalah komentar juga berarti kan kalau udah berani dipublikasikan harus berani menerima saran dan opini. Nah, Wajib. bener. Yang udah dilemparkan harus Kan, harus tapi berani. kan banyak apa nek di apa ya? Ketika wes dipublikasikan foto atau video ini, enggak mesti di komen jelek, malah nggak terima kayak gitu. Nek kayak gitu ya jangan dipublikasikan lewat sosial media. Google Drive. Wah, Google Drive. Google Drive solusinya. Tapi Google Drive itu susah ngapusinnya kalau udah putus. Bener. Linknya sih eneng. Linknya nyantol Nah, terus. ngomongin relationship ya, yang single juga dapat tekanan dari luar. Soalnya Kenapa tuh? karena orang single itu di Indonesia ada ininya, ada ejekannya, jomblo. Oh iya, I see. Kenapa sih harus dikatain jomblo? Kan seperti mendegradasi ya kan? Iya. Sangat mendegradasi. sih. Degradasi. Jadi kita apa namanya? Aware sama kekurangan kita. Apa sih kenapa aku dikatain jomblo? Apakah aku jelek? Iya. Apakah aku bodoh? Iya. Apakah aku miskin? Iya. Quarter life crisis komplit. Quarter life crisis Sudah. komplit. Benar. Nah, berarti kan nggak mengalami quarter life crisis jangan jadi jomblo. Iya. Nah ini malah Langsung solusi. mendegradasi. Jadi jomblo. Nah, bahaya, jomblo bahaya. Tapi emang susah asmara itu ya. Apa namanya? Banyak orang yang apa ya? Nggak siap pacaran tapi nggak siap putus. Iya. Nah, iya kan? Banyak kayak gitu. Pacaran dan putus itu kan biasa ya. Biasa. Ya, sangat. Biasa ya. Dan orang-orang tuh biasanya yang dijadiin bahan ini move on suruh move on tapi diingetin terus bang. Nah, iya, ya udah nggak usah dibahas aja. Udah kelar itu. Tahu nggak? Mau bitter truth nggak? Mau kenyataan pahit nggak? Gimana Orang good looking 20% masalah hidupnya udah kelar. tapi emang susah jadi orang gila gitu. Makanya itu Susah. nggak bahasa juga. Lamar kerjaan nyarinya orang Good looking. ganteng. Iya betul. Ganteng. Penyebab quarter life crisis di asmara ya. Menurutku ya salah satunya itu adalah dia tuh nggak siap putusnya itu. Sewaktu kita apa namanya
kita pacaran lah waktu SMP SMA, tapi kan itu katanya cinta monyet. Cinta monyet. Teman-teman gue nih pacaran udah ada niat paling cuma setahun 2 tahun ya kan. Kampret itu. Di jangka waktu. Iya dijangka Kenapa banget. ya kayak gitu ya? Sering kayak gitu. Tapi ketika sudah dewasa itu kita mulai kepikiran set, aku ini deketin pacaran sama cewek ini, terus aku udah lama nggak deketin cewek lain, udah merasa kalau aku nggak dapet cewek ini aku bakal hidup sendiri selamanya. Ya itu kata aku itu salah satu akibat quarter life crisis. Soalnya quarter life crisis itu kan dari ini lingkaran pertemanan berkurang. Ya kan, nah itu kan masuk ke sosialnya kan, itu kan ke sosialnya itu karena temennya berkurang. Pacar ya satu-satunya yang selalu ada, hilang juga, ketika kita jatuh dialah yang menolong. Ketika kita lemah, letih, lesu, lunglai, minum Fatigon. Fatigon cepit. Sampai kita kehilangan juga berarti yang hancur bukan cuma hati kita juga, masa depan kita juga bisa hancur. Kebanyakan berpikir seperti itu, ya kan. Saya juga gitu. Pernah berpikir seperti itu. Ya pernah berpikir seperti itu. Nah jadi gimana? Jangan mengatasi lah. Kayaknya kalau quarter life crisis itu gimana ya? Aneh aja kalau namanya quarter life crisis. Aku setuju. Kalau udah lebih dari itu kita udah nggak mikirin itu gitu. Padahal lebih banyak, lebih kompleks lagi kan. Kompleks lagi. Mikir Menurutku malah susuan. seharusnya setiap umur itu dijadikan krisis. Dijadiin krisis. Setiap hari malah. Setiap hari. Setiap umur atau setiap hari menjadikan life crisis. Nggak usah mikir masalah besok lah, masalah hari ini dipikir saya diselesaikan. Udah mikir hari ini tok, ngeplan nggak apa-apa. Oke. Ngeplan nggak apa-apa kata Mas Fahmi. Masalah besok biarin, berikan kepada yang di atas ya. Lebih suka ya sama orang yang kayak gitu Mas. Alah masalah besok ya udah besok aja lah. Enteng gitu. Kalau bisa dikerjain besok, ngapain dikerjain sekarang? Ya enggak gitu. Enggak gitu. Moto orang males itu. Terus enggak kuliah 6 tahun. Makanya saya kuliahnya 6 tahun. Nggak mau nambah. Aduh. Biar enggak mengalami masalah asmara di kuartal krisis tadi ya enggak usah diumbar. Nggak usah diumbar. Enggak usah diumbar. Memang. Aku salutnya sama dua orang ini. Mereka tidak mengumbar kehidupan cintanya di sosmed karena dia tidak punya sosmed kalau ini. Dia udah menghapus Instagram. Nah, Kalau Mas Fahmi lebih ke karya-karyanya dan jualannya yang dipost. Enggak suka mengumbar asmara di sosmed nek aku. Cuman momen-momen tertentu wae, momentum berharga tok. emang kesulitannya asmara diumbar di sosmed itu yaitu nge-crop fotonya. Diarsip kan ya males. Diarsip males. Masa diiniin dibikin folder baru mantan nomor 375 ya kan. Kan enggak kayak gitu ya kan. Bahas masalah asmara ya itu balik lagi enggak. Kalau udah dipublikasikan berarti harus siap itu jadi bahan umum gitu loh. Bahan omongan ya. Omongan ya. Seenggaknya diomongin sama orang. Ya itu kalau memang sosial media itu memang kurang nuans, kurang backstory di belakangnya. Iya, backstory. Twitter cuma berapa huruf kan masukinnya? Cuma 140 kan dulu. 140. Kita mau jelasin Panjang pacaran lebar. gimana? Padahal kan kejadiannya lebar kan, Iya. ya kan? Gak bisa kayak gitu. Terus orang udah taunya cuma kayak gitu aja. Ini cowoknya kayak gini, ceweknya kayak gini. Dalam 140 karakter itu. Padahal kan karakter manusia kan macam-macam, ada nuansanya di belakangnya itu dia kenapa kayak gini, ada alasannya. Iya. Orang di internet nggak begitu ngerti. Ngerti. Makanya ketika putus, ini kenapa putus? Kalian kan baik-baik aja depan layar. Enggak Emosi banget ya. Dengan perasaan banget. Tapi sebenarnya kan kalau pacaran atau menjalin hubungan kan biar ke depan ya, biar maju ke depan. Betul. Malah seharusnya teknologi itu dijauhi. Apa? gitu. Soalnya teknologi itu membawa kita ke devolusi sebenarnya. Evolusi. Contohnya dulu kan belum ada emoticon. Benar. Masih smiley. Belum Smiley doang. Sekarang udah banyak emoticon. Betul. Padahal
emoticon tuh itu kan sudah ditemukan sejak zaman dahulu, Oh iya. Oh iya. Hieroglif ya. Hieroglif. malah digunakan dulu sekarang. Balik lagi ke masalah ya. Ya. Pakai ngomongnya pakai simbol-simbol. Padahal itu kalau udah pakai simbol-simbol, Apa? tandanya adalah Anda harus sudah berhenti ngechat dia. Kalau udah WK senyum ya. Tidur Jangan berarti. dibalas lagi. Goblok Anda. Ada satu temanku. Jadi ini ceritanya. Dia Iya. tuh selalu dia tuh nggak punya pacar, tapi dia tuh ngomong gini Mas di sosmed. Apa? Itu kurang ajar banget sih dia. Apa? Tapi bikin ketawa teman-teman gitu loh. Apa? Pengen di ghosting nih. Padahal Ghost. pengen diselingkuhin nih gitu. Karena dia backstory-nya adalah dia nembak cewek, cuman dibalas WKWK doang. Hanya karena dia itu sering bercanda, dikira bercanda. Malah langsung berpikir jauh ya, pengen di ghosting, pengen diselingkuhin. Harusnya kan mikirnya aduh pengen perawatan diri sih. Nah itu. Dong untuk pacar kan mergo elek. Iya. Evaluasi Anda, nggak saya Iya. sebutin ya. Cinta itu berhubungan dengan fisik, mungkin nggak mungkin nggak. Pasti, Iya. pasti fisik. Pertama fisik. Tapi kalau menurutku fisik itu cuma attraction-nya aja. Wah, orangnya ganteng, orangnya fit, nah, kayak gitu. Orangnya ada kan banyak kesukaan orang banyak ya. Ada yang suka orang ototan, Ada yang suka karena kepintaran dia. Nah, itu bukan itu. Oh bukan itu? Yang penting pertama fisik. Setelah fisik buat menjaga ininya baru apa namanya? Dari psikologinya. Tapi banyak yang mengatasnamakan enggak kok, aku suka dia bukan karena fisiknya, karena Bullshit. otaknya. Salah. Bullshit. Itu karena orangnya pintar marketingnya. Nah, benar. Cinta itu masalah marketing. Betul. Terjawab sudah pertanyaanku. Pasar cinta ya kan kayak gitu. Mau bendanya sebagus apapun tapi nek marketingnya jelek tetap nggak laku. Iya, ketemu di Tinder terus ngomongnya enggak, aku suka karena karakternya dia. Karakter dari mana? Tinder cuma ada foto sama bionya ya kan, kampret. Ketemu sekali di unmatch. Iya, kan. Aku yakin orang-orang di Tinder masih nggak selek kanan, biasanya main selek kanan. Swipe. Swipe kanan. Di swipe kanan gara-gara lihat foto foto Ah, profilnya. benar. Coba foto profil gambar anime, kartun. Nah. Mungkin di selek kanan. Tidak mungkin. Pantesan wibu kebanyakan jomblo ya. Enggak jomblo. Apa? Punya waifu mereka. Oh, waifu bener. Jangan gitu, aku wibu dulu. Waifu apa sih suka? Si suka. Bukan anjir, apa adiknya Giant siapa? Jaiko. Kalian tahu nggak Apa? event cosplay terbesar di Indo? Bagus. Gelap cok, gelap. Romusa. Gak apa-apa wibu, kita wibu friendly. Tapi mohon maaf ya, saya mau ngasih tahu nih, nggak semua memang wibu itu kayak gitu. Tapi tolonglah dibedakan dunia nyata dan tidak. Lama-lama Anda skizo ya. Nah lanjut nih Mas. Iya. Masalah kehidupan sosial. Nah, Mau langsung ke sosial. langsung. Kita ada undang-undang. Iya. Iya.